Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Jason Rafael Jaya, saya mahasiswa hubungan internasional Visipol UKI 2020. Jadi, dalam video ini saya ingin menyampaikan ekspektasi serta harapan saya dari adanya presidensi G20 yang bertepatan di Indonesia pada tahun 2022 ini. Jadi, seperti yang teman-teman ketahui juga bahwa G20 itu sendiri merupakan sebuah organisasi atau kelompok yang berisikan 20 negara yang memiliki perekonomian terbesar di dunia dan salah satunya adalah Indonesia. Jadi di tahun 2022 ini Indonesia memiliki kesempatan yang sangat bagus karena Indonesia telah dipilih oleh anggota G20 lainnya sebagai negara penyelenggara dari G20 untuk tahun 2022 ini. Jadi kira-kira apa saja sih yang akan diterima atau kira-kira apa saja pembahasan yang akan dibahas di forum G20 pada bulan Oktober 2022 nanti. Jadi teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa G20 itu merupakan kelompok atau grup dari 20 negara dengan perekonomian terbesar. Tentunya bahwa dari fokus utamanya dalam ekonomi, kedua puluh negara tersebut akan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi, investasi, perdagangan, dan lain sebagainya. Tetapi adanya pandemi COVID-19 ini tentunya negara-negara anggota G20 juga tidak mengenyampingkan hal lain selain ekonomi, misalkan kayak kesehatan, terus juga mungkin seperti halnya lingkungan yang sebenarnya G20 ini juga membahas loh tentang SDGs. Nah, SDGs juga itu kan sudah menjadi sebuah hal yang umum dalam kebijakan luar negeri di setiap negara. Dan kalau lebih khususnya lagi, tentunya negara-negara yang tergabung dalam kelompok G20 akan membahas lebih dalam soal SDGs dan pencapaiannya di tahun-tahun yang akan datang sampai pada tahun 2030. Jadi, ekspektasi saya dari adanya pertemuan G20 atau eh, perkumpulan G20 di Indonesia nanti pada bulan Oktober pastinya mereka akan membahas tentang SDGs yang mengenai masalah ekonomi tentunya, kemudian adalah kesehatan dan juga lingkungan yang dimana ke-20 negara ini merupakan negara yang bisa dikatakan memiliki industri yang besar sehingga mereka tentunya menjadi penggerak utama dalam ekonomi dunia serta menjadi pihak yang bisa dikatakan bertanggung jawab gitu teman-teman ya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari industri mereka seperti itu. Jadi besar harapan saya juga untuk G20 di Indonesia nanti. Indonesia akan mendapatkan posisi yang lebih diperhatikan di kancah internasional karena Indonesia juga merupakan negara yang bisa dikatakan strategis. Begitu teman-teman ya. Jadi harapan saya dan ekspektasi saya seperti itu. Nanti selanjutnya untuk eh, ekspektasi dan harapan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Sekar. Halo teman-teman semuanya, saya Sekar Arumning Tias, mahasiswi Hubungan Internasional UKI 2020. Jadi di sini kelompok kami akan menganalisa dari konsep developmentalisme untuk memberikan ekspektasi dan harapan dari adanya KTT G20 di Indonesia pada bulan Oktober nanti. Kami menggunakan konsep developmentalisme ini merupakan konsep yang uh, digunakan untuk melihat perkembangan serta pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Konsep developmentalisme ini bagi kami juga relevan dengan adanya KTT G20 dikarenakan fokus dari KTT G20 ini juga membahas pertumbuhan dan perkembangan ekonomi bagi negara-negara anggotanya. Selain itu juga ada pembangunan infrastruktur di negara-negara anggota G20 merupakan salah satu kajian dan fokus pembahasan yang dapat dianalisa menggunakan konsep developmentalisme.
Kemudian di sini saya juga akan menambahkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya tentang KTT G20 terkait dengan pemenuhan tujuan dan target SDGs. Bahwasanya saya setuju dengan penjelasan dari rekan saya Jason. Saya sendiri berekspektasi bahwa pertemuan G20 nanti isu-isu internasional seperti climate change dan juga kesehatan seperti COVID-19 juga akan dibahas. Saya menaruh harapan besar pada pertemuan G20 ini bahwa seluruh negara, seluruh jajaran maupun seluruh pihak serta dukungan dari masyarakat di dunia, terutama di Indonesia, dapat bekerjasama, bergandengan tangan dalam mencapai tujuan dan target yang telah sama-sama disepakati. Sehingga dengan adanya pertemuan KTT G20 ini memberikan dampak positif untuk kehidupan seluruh umat di dunia. Sekian dari saya, sekian juga dari kami. Ini merupakan ekspektasi dan harapan dari kami untuk KTT G20 ini yang akan diselenggarakan di Indonesia pada bulan Oktober nanti. Semoga kedepannya pertemuan ini benar-benar memberikan dampak yang besar, dampak yang positif yang dapat kita semua rasakan. Terima kasih, sampai jumpa.